Hasil pertandingan AC Milan versus Juventus, skor 0-0. AC Milan bermain imbang lawan Juventus di laga pekan ke-23 Serie A 2021-2022 di San Siro pada Senin, 24 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga ini AC Milan melakukan 4 pergantian pemain dari tim yang terakhir kali bersua dengan Spezia. Di kubu Juventus, ada 5 perubahan dalam skuad yang sebelumnya berhadapan melawan Sampdoria. Laga berlangsung dengan intens dan cukup seru. Kedua tim sama-sama bermain dalam tempo cukup tinggi. Kedua tim sama-sama mendapatkan sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir kedua tim sama-sama bapuk, khususnya Juventus. Juventus langsung tancap gas meski berstatus sebagai tamu begitu laga dimulai. Mereka menekan pertahanan AC Milan dengan mengumpankan bola secara cepat dari kaki ke kaki. Pada menit keempat, Calabria dijadikan di kotak penalti oleh Alexandro. Milan meminta penalti, tapi wasit tak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Permainan Milan akhirnya bisa berkembang setelah laga berlangsung beberapa menit. Laga pun berlangsung seru karena kedua tim saling serang. Milan akhirnya mendapatkan peluang apik pada menit ke-20. Tendangan keras Leao dari luar kotak penalti menembus pertahanan Juve tapi masih bisa dihalau oleh Szczęsny. Sayangnya, Milan kemudian mendapatkan berita buruk pada menit ke-28. Zlatan Ibrahimovic keluar dan digantikan oleh Oliver Giroud. Tampaknya pemain Swedia itu bermasalah dengan engkel kaki kanannya. Duel berlangsung alot. Namun jelang akhir laga pada babak pertama, Milan lebih mendominasi dan kerap menekan Juventus. Namun sayangnya, tak ada gol yang dicipta sampai babak pertama berakhir. AC Milan versus Juventus 0-0. Di babak kedua, tempo permainan sedikit menurun, dikarenakan Juve bermain lebih hati-hati dan lebih tenang. Mereka pun lebih mendominasi penguasaan bola di awal babak pertama dan lebih sering menekan pertahanan AC Milan. Pada menit ke-51, Alvaro Morata mendapatkan kas menjebol gawang Milan dengan tandukannya, memanfaatkan umpan dari Pintajur, tapi bola masih melebar ke pinggir gawang saja. Setelah itu, permainan Rossoneri berkembang dan mereka juga lebih sering menekan pertahanan Bianconeri. Milan lalu menciptakan peluang apik pada menit ke-56. Theo mengirim umpan silang ke kotak penalti Juve dan disambut sepakan Leao, tapi bola masih bisa diamankan oleh Szczęsny. Milan kemudian mengancam lagi pada menit ke-63. Kali ini dari aksi solo dari Theo. Usai meloloskan diri dari adangan dari Cuadrado, ia menerjang maju dan melepaskan sepakan keras ke gawang Juve. Tetapi bola masih bisa diamankan Roger Szczęsny lagi. Peluang apik berikutnya dibuka pada menit ke-63. Salmanis mengirim umpan silang ke kotak penalti Juve dan bola ditandu oleh Giroud. Namun bola masih mengarah ke pelukan Roger Szczęsny. Pada menit ke-76, Salmanis menerobos pertahanan Juve dari sisi sayap kiri. Ia punya opsi untuk mengumpan manajerkannya di kotak penalti atau menendang langsung dari sudut sempit. Sayangnya, ia masih mengambil opsi kedua. Bola sepakannya malah melambung tinggi jauh dari sasaran. Juventus kemudian ganti mengambil alih kemudi laga. Pada menit ke-84, mereka bisa mengancam melalui tandukan dari McKennie, memanfaatkan umpan silang dari Alexandro, tapi bola melebar tipis ke samping gawang Milan. Kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa mencetak gol, namun mereka tak bisa mengubah skor sama sekali sampai laga berakhir. Duel pun berakhir imbang 0-0. Adapun hasil ini membuat AC Milan sekarang turun ke peringkat ketiga dengan raihan 49 angka dari 23 laga. Sementara Juventus tertahan di posisi kelima klasemen Serie A 2021-2022 dengan mengoleksi 42 angka. Man of the match AC Milan versus Juventus, Rodrigo Bentancur. Gelandang Juventus Bentancur layak mendapatkan penghargaan sebagai Man of the match di laga lawan AC Milan, Senin, 24 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus bertandang ke markas Milan pada pekan ke-23 Serie A 2021-2022 di San Siro. Bianconeri sempat tampil menekan di awal laga, namun Milan bisa membalikkan keadaan dan menekan Juventus. Kedua tim kemudian saling serang dan menghasilkan sejumlah peluang. Akan tetapi, Milan tampak lebih tajam. Beberapa kali bola hasil tendangan atau tundukan pemain Rossoneri tepat ke sasaran namun masih bisa dimentahkan oleh Szczęsny. Di sisi lain, Juventus
Juventus kurang tajam. Meski bisa menciptakan peluang, namun bola sepakan atau terikat pemain mereka tak ada yang mengenai sasaran. Pada akhirnya kedua tim berserah berbagi angka, sebab laga berakhir dengan skor 0-0. Di laga ini, ada beberapa pemain yang tampil oke. Di antaranya adalah Sandro Tonali, Luigi Sessi, Giorgio Chiellini, Rodrigo Bentancur, hingga Rafael Leao. Namun Bentancur yang paling bersinar. Menurut situs skor, ia mendapatkan rating 7,58, paling tinggi di antara semua pemain Juve maupun AC Milan. Bentancur memang kurang terlihat berkontribusi saat menyerang, namun ia membantu Juventus membendung serangan-serangan dari AC Milan. Ia membuat Brahim Diaz tak banyak berkutik. Demikian juga dengan Junior Mesias. Di laga ini, menurut catatan dari BlueScout, Rodrigo Bentancur tak mencetakkan satupun tembakan ke arah gawang AC Milan. Ia melepaskan satu kipas. Bentancur memenangkan duel udara di sepanjang laga. Ia juga mencatatkan satu dribble sukses. Ia melepaskan 4 umpan panjang. 3 diantaranya berhasil tepat menuju sasaran. Rodrigo Bentancur melepaskan 5 tackle di laga ini, terbanyak dari semua pemain Juve lainnya. Ia juga menginsip 4 umpan para pemain AC Milan plus 1 sapuan. Juventus kalah shot on target saat lawan AC Milan, Massimiliano Allegri, tapi mirbobol. Massimiliano Allegri cukup bahagia dengan hasil imbang yang didapatkan Juve saat berjumpa dengan AC Milan. Saat penunjukan timnya mendapatkan sorotan, Allegri memilih memuji kinerja lini belakang Juventus. Juventus menjadi tamu bagi AC Milan pada duel pekan ke-23 Serie A pada Senin, 24 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel di San Siro berjalan ketat. Kedua tim berhati-hati dan juga mencetak gol hingga laga usai. Bagi Milan, hasil ini membawa dampak yang tidak cukup bagus. Milan juga terpusat di posisi ketiga klasemen Serie A. Milan punya 49 poin, tertinggal 4 poin dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen. Sementara Juventus berada di posisi kelima dengan 42 poin. Juventus masih punya gas cukup besar untuk menjadi target minimal dari 5 besar klasemen Serie A. Kegagalan Juventus mencetak gol tentu saja menjadi sorotan, apalagi sepanjang laga. Paul Dybala dan Goretzka juga mencatatkan satu pun shot on target, tetapi Massimiliano Allegri punya sudut pandang berbeda soal kondisi tersebut. Saya senang karena para pemain bermain lebih seperti sebuah tim, memahami kapan harus mengontrol bola dalam momen bertahan dan menyerang. Kami sedang menuju ke sana, kata Massimiliano Allegri diikuti dari Dan. Para pemain telah menunjukkan kepercayaan diri mereka karena kami mencatatkan 8 Liverpool dalam 12 pertandingan terakhir, dan itu adalah sinyal yang bagus, kata pelatih yang berusia 54 tahun tersebut.